kita pinginnya tuh nantinya Poktan Aliklas ini bisa diisi oleh para pemuda juga. Jika mereka ingin memanfaatkan di lahan ini, bebas gitu. Mereka mau, misalkan mau budidaya ikan, bisa. Kemudian mau menanam pohon pisang atau perkebunan, bisa nih sebagai Poktan Aliklas ini penggenjot perekonomian, baik itu masyarakat maupun negara gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya atas kedatangannya di Poktan Aliklas. Perkenalkan, nama saya Muhammad Itifas Aksyawahmi, bisa dipanggil Ifas. Saat ini saya diamanahkan sebagai Ketua Kelompok Tani Al-Ikhlas Bambu Apus. Dan sebetulnya memang di Poktan ini saya diamanahkan sebagai ketua, sembari saya punya pekerjaan sampingan begitu. Dan mengenai Poktan Aliklas ini, saya bisa katakan bahwasannya tidak ada rencana awal untuk pembuatan Poktan itu sendiri. Tanah ini sebelumnya merupakan tanah yang hanya dibuat sebagai resapan air saja. Kalau bisa dikatakan sekeliling kita ini banyak yang alhamdulillah terbantu oleh resapan air ini sendiri, karena salah satu sumber air untuk lebih tepatnya bisa dikatakan sebagai salah satu sumber air yang bisa didapatlah oleh masyarakat sekitar. Tapi di satu sisi tidak terurus oleh pemilik tanah, yaitu pihak keluarga, seperti itu. Kemudian dari saya dan juga orang tua saya memiliki ide untuk membuat satu pemancingan atau kelompok yang bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Dan pada saat itu di tahun 2021-2022, di mana transisi COVID-19, banyak orang-orang yang dirumahkan, banyak yang orang-orang akhirnya hilang pekerjaan, khususnya jamaah masjid Poktan Aliklas. Kenapa disebut Poktan Aliklas? Aliklas ini berasal dari Masjid Aliklas yang terdekat dari tanah ini, gitu. Dan anggotanya pun berasal dari jemaah Aliklas. Kemudian hingga alhamdulillah sampai saat ini berjalan sekitar 3 tahun, kita bisa mengembangkan Poktan Aliklas ini lebih baik dan bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Memang pada saat itu banyak jemaah Masjid Aliklas ini yang akhirnya dirumahkan dan hilang pekerjaan. Rata-rata pekerjaan adalah serabutan atau bahkan bisa dibilang bisa dikatakan sebagai kayak misalkan tukang ojek, ataupun mereka punya warung, atau mereka yang notabene yang di luar atau bukan di rumah ya, pekerjaan di luar. Dan pada saat itu juga banyak yang mereka memang perlu dan ingin ada tambahan untuk keluarganya gitu, untuk keluarga para anggota Poktan Aliklas ini gitu. Nah, akhirnya dari pihak keluarga berinisiatif untuk membuat Poktan Aliklas ini, mengajak jemaah masjid yang ada di Masjid Aliklas gitu. Kalau pada saat itu ya, ketika kita bangun itu, karena COVID-19 bahkan tidak ada mas, jarang sekali gitu. Mungkin hanya ada kajian, itu pun seminggu sekali, sepekan sekali gitu, di hari Rabu. Jadi tidak ada kegiatan yang bisa dikatakan menonjol atau yang bisa produktif bagi mereka. Apa nih yang bisa membuat perekonomian mereka atau tambahan mereka bisa didapat gitu. Kalau pengetahuan saya memang Masjid Al-Ikhlas ini hanya sebagai masjid, kemudian memang ada Iqra juga di situ, ada tempat pengajian anak-anak juga, dan itu memang pada saat itu saya lihat belum begitu aktif ya, karena masih COVID-19 dan tidak ada yang bisa dibilang menonjol lah. Karena kita arahkan jemaah ke sini, mereka ada kegiatan produktif sehingga mereka punya penghasilan lagi gitu. Itu sih. Tapi kalau dari masjidnya sendiri tidak ada, hanya mengandalkan
seperti mungkin ya infak jemaah atau beberapa sumbangan-sumbangan aja gitu loh. Seperti itu sih. Tidak ada yang kalau hafiz Quran program Iqra ada gitu. Tapi pada saat itu kita buat belum ada yang istilahnya itu di masjid itu tidak ada yang terlihat lah, karena masih transisi COVID-19 seperti itu. Tapi kalau sekarang sudah ada, dan bahkan hampir setiap mungkin seminggu 2 kali 3 kali sudah ada untuk Iqra anak-anaknya. Jadi memang salah satunya adalah kita bisa memproduksi ikan, terutama bibit ikan. Jadi pada saat itu kita mengarahkan mereka, ada yang mengurusi ikan, kemudian bukan hanya ikan tapi kebun juga. Kebun ini salah satunya seperti timun, kemudian ada cabai, ada pisang gitu. Jadi mereka itu punya kegiatan sembari mencari ataupun mata pencarian baru gitu loh. Karena alhamdulillah setiap mereka pulang dari sini, dari Poktan Al-Ikhlas, dari kebun kami, mereka bisa bawa baik itu ikan ataupun hasil panen dari kebun ke rumah mereka masing-masing. Jadi ekspresi mereka tuh tentunya bersyukur ya. Jadi begitu kita mau mengadakan atau membuat Poktan Al-Ikhlas ini yang disupport oleh BI, mereka itu antusias. Makanya kenapa anggotanya itu mungkin sekitar pada saat itu 10-15 orang gitu. Semua jemaah hampir mungkin terutama bapak-bapak yang jemaah di masjid itu semua ingin mendaftar dan bagian dari Poktan Al-Ikhlas. Dan setelah gabung memang pada saat itu kita masih membangun ya, dan mereka sangat bersyukur ada kegiatan yang bisa mereka kerjakan dan bisa membawa makanan ke rumah mereka masing-masing, terutama ikan ya, yang pada saat itu mungkin relatif kalau beli di luar mahal, mereka bisa dapati di sini seperti itu. Memang untuk cerita itu alhamdulillah mungkin ada, tapi tidak banyak ya. Lebih ke arah mereka itu punya, mereka tuh bersyukur sekali kalau pada saat itu karena memang tidak ada pekerjaan dan hanya pada saat itu serabutan aja, mereka bersyukurnya itu lebih ke arah bisa makan pada hari itu aja, hari itu gitu loh. Karena hasil panen, hasil ikan mereka bisa masak di rumah mereka gitu. Bisa dibilang mereka makan itu masih wallahu alam pada saat itu gimana ya caranya gitu loh. Mungkin support keluarga. Bahkan ada beberapa yang qadarullah ya, beberapa hari lalu mereka tuh ditinggal oleh keluarganya, ngontrak sendiri gitu. Beliau qadarullah sudah meninggal, dia kontrak sendiri dan tidak keluarga tuh ditinggalin karena dia tuh nggak tahu kenapa ya, mungkin ada masalah keluarga, akhirnya hanya salah satu ketergantungan dari sini seperti itu, ketergantungan untuk istilahnya bisa makan, bisa ya, karena kan kita juga kadang-kadang masak juga di sini, mereka bisa bawa pulang hasil masakan yang ada di sini gitu. Itu salah satu anggota yang alhamdulillah mereka bisa bertahan hidup lah, survive bahkan seperti itu. Walaupun ini di Jakarta, karena mungkin sudah berusia mas, sudah berusia kan tidak sedikit orang yang menerima mereka gitu untuk bekerja gitu. Akhirnya apa nih gitu yang bisa mereka cari gitu untuk makan, untuk hidup gitu. Dan alhamdulillah salah satunya Poktan Al-Ikhlas ini bisa memberikan mereka sumber barulah kegiatan yang produktif dan bisa mereka bertahan hidup lah untuk menjalankan hidupnya masing-masing seperti itu. Ya, memang alhamdulillah memang semuanya kan kita niatnya untuk lillahi ta'ala pertama. Dan salah satunya itu memang kita ingin berbuat baik kepada orang lain ya. Itu mungkin di dalam Al-Quran pasti banyak sekali ayat yang diulang-ulang untuk berbuat orang lain dan juga bermanfaat bagi orang lain. Dan kami, saya selaku ketua pihak keluarga juga Pak Taufik, kita pinginnya tuh bisa sama-sama tidak ada lagi saudara kita, tetangga kita yang merasa kesulitan dalam mencari ataupun makan. Karena kita takut juga nantinya pada saat nantinya ketika sudah yaumil akhir, tetangga kita mempertanyakan kita gitu loh. Kita alhamdulillah bisa makan enak, punya tanah yang luas, tapi tidak mengajak mereka
untuk bisa makan bersama, untuk bisa gabung bersama dan memanfaatkan tanah yang sebetulnya ini kan titipan dari Allah, seperti itu. Untuk alhamdulillah kita salah satu bantuan atau support itu pertama dari Bank Indonesia, yang pada saat itu kita coba menjajaki untuk mendapatkan CSR-nya. Tentu mendapatkan CSR ini ada beberapa persyaratan yang harus kita penuhi. Salah satunya adalah pembentukan kelompok, dan kelompok ini memang tidak serta-merta diberikan bantuan itu dalam bentuk uang awalnya, hanya dalam bentuk barang jadi seperti ikan juga, ikan beberapa jenis ya, ikan nila, ikan mas, ikan mujair, ikan mujair yang ikan nila merah, ikan nila yang hitam ya, kemudian ada ikan patin, dan itu semua pemberiannya dalam bentuk jadi. Jadi untuk dalam bentuk uang mereka pihak BI itu tidak mau. Salah satunya juga pembuatan saung yang ada di sana. Saung di sana itu bukan BI memberikan uang, tapi BI membelanjakan bahan untuk kebutuhan saung, seperti itu. Itu awal mula kita untuk pembangunan Poktan, sehingga Poktan hingga saat ini terus berkembang, dan alhamdulillah ada beberapa yang kita bisa kembangkan seperti itu. Jadi memang salah satu kendala kami adalah ego masing-masing dari anggota. Jadi ketika kita alhamdulillah sudah membuat kolam ini bisa diberikan, bisa dibilang tuh bisa ada tambak ya. Tambak itu kalau sekarang ini memang bisa dilihat di belakang itu beberapa sudah hancur. Dulu itu tambak itu dikotak-kotakin dan masing-masing bisa membuat ikan atau tambak yang mereka inginkan. Dan pada akhirnya banyak anggota yang mereka mungkin punya ego masing-masing, tidak mau secara kolektif. Akhirnya ikan itu tidak diberdayakan secara keseluruhan. Jadi hanya disekat-sekat, ini punya saya, ini punya saya, ini punya saya, seperti itu. Bukan sebagai kelompok pada akhirnya, gitu. Itu salah satu tantangan yang kita hadapi pada awal, dan kita coba untuk merubah salah satu ego dari setiap anggota tersebut. Salah satu juga yang kita hadapi, karena pada saat itu memang pihak BI hanya memberikan bantuan tapi tidak memberikan edukasi atau bimbingan dari pihak yang sudah berpengalaman, gitu. Jadi banyak sekali ikan-ikan itu yang pada akhirnya mati, yang harusnya di treatmentnya A, malah di treatmentnya malah B, gitu. Jadi akhirnya banyak yang ikan-ikannya besarnya itu tidak sama. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang sedang. Kalau ada yang udah ikannya besar, kalau seperti ikan lele, itu kan harus terus disortir. Tidak bisa stop ya disortirnya ya. Jadi otomatis ikan yang besar lele ini makan ikan yang kecil. Otomatis kuantitas atau kualitas ikan itu sendiri berkurang, begitu. Itu sih karena salah satu kendala yang kita hadapi. Mungkin itu yang akhirnya pihak BI pun ketika memberikan bantuan, kita minta tolong untuk bisa mengedukasi juga terhadap anggota kami, supaya mereka bukan budidaya ikan itu tidak terarah, tapi bisa diarahkan sesuai dengan yang sudah berpengalaman, bagi yang sudah berkecimpung lah di perikanan, seperti itu. Untuk itu alhamdulillah, karena kita sudah belajar hampir mungkin ya, kita sudah belajar dari beberapa bulan ya, kita bahkan tahunan, dan alhamdulillah sudah ada solusinya. Kita sudah diberikan edukasi oleh BI, bahkan BI sebagai yang support kita itu dibantu oleh BKI, Bumi Kreatif Institute, selaku yang memberikan edukasi ke kami, itu memberikan satu pelatihan sekitar 2-3 hari di Sukabumi. Pada saat itu banyak pihak eksternal yang kita undang, banyak yang sudah berpengalaman, dan kita bisa melihat tempat-tempat yang sudah berhasil dalam pengelolaan ikan. Dan pada saat ini memang untuk pengelolaan ikan sendiri kita akhirnya tidak difokuskan, karena salah satunya adalah anggota yang banyak yang istilahnya banyak yang tidak
searah lah. Mereka pingin punya sendiri atau pingin peraturan sendiri. Pada akhirnya kita coba selektif lagi, dan ikannya sekarang, kalau sekarang bisa dilihat tambaknya hanya beberapa ya di kolam. Dan konsekuensi dari tambak itu berarti kan kita harus sering sortir, kemudian kita harus sering kasih makan ikan dan tidak boleh telat gitu. Dan akhirnya kita memutuskan untuk beberapa tambak itu dibuka saja. Ikan itu ikan itu akan bisa mencari makan sendiri di luar, entah itu dari lumut, dari plankton atau beberapa sumber yang ada dari kolam. Kemudian mereka bisa dibandingkan ikan yang ada di tambak dan yang di luar itu jauh lebih besar, yang di luar bahkan sudah jumbo gitu loh. Itu ada contohnya di kolam fiber di sana. Bahkan ada ikan bawal, satu ekor itu beratnya 2-3 kilo di kolam fiber. Itu bukti bahwa kita, alhamdulillah, berarti betul nih, kita nggak bisa semuanya tambak atau mungkin ikan yang beberapa dilepas aja, mereka akan cari makan sendiri, dan terbukti ikan itu bisa jauh lebih berkembang lah, bisa lebih bertumbuh gitu. Sebetulnya untuk anggota kita tidak menutup kemungkinan untuk semua bisa ikut, tetapi kebanyakan memang anggota yang kami terima itu hasil seleksi dari beberapa tahun terakhir, karena kan kita bangun dari tahun 2021-2022 sampai sekarang, dan kita sudah tahu nih kira-kira anggota mana yang pas, mana yang sejalan, dan tidak mau yang berindividu, maunya tuh yang berkelompok lah gitu. Dan memang kebanyakan memang yang sudah pensiun juga salah satunya, mereka perlu kegiatan yang produktif untuk ada di luar gitu, salah satunya perikanan ini. Dan kita juga sempat kehilangan juga salah satu anggota kami yang beberapa hari lalu meninggal dunia. Itu yang salah satunya yang sejak dari awal itu beliau satu visi dengan kami, dan memang untuk memajukan Poktan itu jauh lebih baik. Seperti itu sih. Kita tidak menutup kemungkinan untuk orang-orang seperti pemuda, bahkan kita sudah mengundang anak-anak pemuda, tapi memang mereka kan kadang-kadang berpikirnya soal materi terlebih dahulu gitu ya, tidak mau berkembang terlebih dahulu, maunya instan gitu. Itu sih yang kadang-kadang kita belum bisa dapetin anak-anak pemuda. Mereka pasti akan tanyakan berapa yang kita bisa dapat itu. Padahal jika mereka ingin memanfaatkan di lahan ini bebas gitu, mereka misalkan mau budidaya ikan bisa, kemudian mau menanam pohon pisang atau perkebunan bisa, tapi mereka kan pasti mikirnya pada akhirnya mungkin belum ada nih hasilnya, nanti tunggu berhasil aja dulu di Poktannya, seperti itu. Untuk kendala kita saat ini adalah lebih ke arah kita alhamdulillah pemancingan akhirnya kita buka. Tadinya hanya pembibitan saja, saat ini kita coba pemancingan. Kemudian alhamdulillah kita coba juga buat yang produk marinasi. Produk marinasi ini salah satu lini bisnis atau pengembangan dari Poktan Aliklas yang kita bangun. Dan kendala kami terutama yang Poktan Aliklas, alhamdulillah saat ini yang kita hadapi itu lebih ke arah lebih ke marketingnya, ke marketing, kemudian packaging yang lebih bagus. Kemudian kita inginnya tuh produk marinasi ini bisa dikenal banyak orang, terutama bagi ibu-ibu kantoran gitu. Dan salah satunya juga kita kenapa berharap anak muda masuk di kita tuh, di kami di Poktan Aliklas, supaya bisa memberikan inovasi ataupun memberikan dampak yang signifikan buat produk marinasi, buat perikanan begitu. Dan terutama untuk perikanan juga, dari sisi perikanan kita juga saat ini sedang merintis dari pembangunan perikanan yang jauh lebih pembangunan terutama seperti pembangunan atap, ataupun ikan tersebut memang dapat harga yang pas dari luar gitu. Karena kan ikan yang dari sini mungkin tidak semuanya ready, otomatis kita harus kerjasama dari pihak eksternal juga gitu untuk penyediaan ikan, seperti itu sih. Jadi untuk yang perikanan ini, karena
lebih kita bukan jual ke tengkulak, karena kita lebih ke arahnya akhirnya sekarang tuh merubah model bisnis ke pemancingan. Pemancingan ini otomatis kita kan harus ada beberapa yang kita konsepnya beda-beda, dan itu ikannya kita nggak bisa ngambil dari sini karena lebih ke arah ukuran sih ya. Ukurannya beda-beda. Kadang-kadang mereka tuh ukuran tuh yang kecil, karena yang udah gede susah dikonsumsi gitu. Maunya yang sekilonya tuh ada isinya 3 atau 4 atau bahkan 5 sampai 6 gitu. Itu kan kita nggak ada. Otomatis kita harus keluar. Salah satunya adalah sumber daya juga dari anggota Poktan Aliklas sendiri. Karena kalau kita lihat memang untuk pembudidayaan ikan itu harus betul-betul intens, dan kenapa kita ubah juga selalu angka kematian ikan itu sendiri gitu. Lihat misalkan dari sekian persen jadi kematiannya luar biasa banyak gitu. Udah deh, karena kita nggak bisa fokus ataupun terutama sortir ya. Sortir itu penting banget, dan juga jadwal untuk pemberian pakan gitu. Itu yang akhirnya bikin kita merubah model bisnis ataupun merubah dari yang tadinya lebih fokus kepada pembibitan atau peternakan ikan, sekarang lebih ke arah pemancingan gitu. Dan alhamdulillah dari pemancingan ini kita dari berubah model bisnis itu sekarang berkembang, kita bisa mulai lagi pembibitan dari modal penjualan pemancingan ya. Pemancingan kita bisa ngumpulin lagi buat pembibitan ikannya, ikan lele gitu. Dan pada akhirnya pembibitan ini kita bukan hanya menjual itu dalam bentuk yang ikan konsumsi, kita menjualnya yang ikan sebentar. Misalkan dari ukurannya yang sekian jadi sekian, kita bisa, itu kan harga udah berbeda banget ya. Harganya berbeda. Itu kita salah satunya itu juga yang kita coba. Hasil tidak memuaskan. Pastikan kalau dalam bisnis kan kita nggak mungkin maunya untung terus ya. Pastikan ada rugi. Nah, kerugian ini yang kita akhirnya coba kita alihkan dulu nih. Sembari kita nantinya akan mulai lagi pembibitan, kita mulai lagi peternakan ikan, seperti itu. Dan pemancingan alhamdulillah pada akhirnya cukup memberikan dampak yang signifikan, pemancingan. Karena animo masyarakat sekitar juga terkait dengan pemancingan itu besar, gitu. Dan alhamdulillah kita sudah mulai juga dari lele, itu sudah mulai pembibitan, sudah mulai dikembangkan lagi, gitu. Kita coba segala cara supaya bisa tetap eksis dan kita bisa tetap bisa dikenal oleh Bank Indonesia bahwasannya Poktan Aliklas ini menjadi salah satu Poktan yang bisa dibilang tuh tetap memberikan dampak lah bagi masyarakat sekitar. Ya, jadi memang kita harapannya adalah kita pengen tuh nantinya Poktan Aliklas ini bisa diisi oleh para pemuda juga, bukan hanya orang yang sudah dewasa berusia ya, yang sudah berusia ataupun yang memang sudah mau pensiun ya. Jadi memang kita harapannya pemuda ini bisa ikut andil dalam memberikan inovasi dan juga memberikan dampak positif lah bagi Poktan, karena memang dampaknya ini bukan hanya buat anggota itu sendiri, tapi buat masyarakat sekitar, karena masyarakat sekitar sangat terbantu banget kehadiran Poktan Aliklas seperti itu. Jadi cita-cita Poktan itu sendiri sebetulnya lebih mengarah mensejahterakan anggotanya ya, anggotanya, dan juga tempat ini bisa dikenal oleh khalayak luas, karena Mas bisa lihat kalau di sini lokasinya strategis ya, kemudian di daerah Jakarta, dan bisa nantinya tuh sebagai sentral bagi daerah-daerah lain begitu. Itu sih yang harapan kami tuh bisa nih sebagai Poktan Aliklas ini penggenjot perekonomian baik itu masyarakat maupun negara gitu loh. Seperti itu sih harapannya. Dan pemilik itu pihak keluarga, saya selaku pihak keluarga sangat senang sangat menyambut baiklah orang-orang yang mau memanfaatkan tanah yang ada di sini gitu, terutama masyarakat, karena kita nggak mau nantinya
tanah ini kita diminta pertanggungjawaban buat apa di akhirat kelak tuh jadi berat gitu ya. Pinginnya tuh ada yang kita bisa kasih reason bahwa tanah kami yang kita punya itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Seperti itu sih, lebih ke arah itu aja. Ya, memang motivasinya sebetulnya kalau udah pikir seperti itu dari dulu, ini kan tanah ini dari tahun 1998 Mas. 1998. Bisa aja tanah yang di depan Mas lihat tadi itu dibuat kontrakan sebanyak mungkin. Itu bisa aja. Tanah ini mungkin bisa jadi nantinya bisa dikomersil buat dibangun apa aja. Tapi pihak keluarga nggak mau gitu. Atau belum ada kepikiran sampai situ. Lebih ke arah amanat almarhumah nenek saya kebetulan pinginnya tuh tanah ini bisa bermanfaat nih. Apapun yang bisa dipakai dan bisa bermanfaat, coba aja dulu gitu. Kerjasama sama pihak lain. Jadi memang saya juga belajar dari kakek nenek saya. Kakek nenek saya ini berasal dari Aceh. Dari awal tuh sejak kakek nenek saya ini merantau dari Aceh ke sini, itu sudah meniatkan bahwasannya mau mengembangkan atau mengajak orang-orang yang memang kesulitan sejak yang ada di Aceh. Apalagi pada saat itu kok Aceh sampai sekarang pun bisa dibilang sebagai provinsi yang termiskin gitu ya. Nah, disitulah nenek dan kakek saya berpikir bahwasannya tanah ini dari dulu sebetulnya sudah dimanfaatkan oleh orang-orang Aceh juga. Itu dari situ tuh bermanfaat dan banyak yang mengeluh nggak ada pekerjaan gitu loh. Apa ini sebetulnya ini dari dulu nih bisa dibilang rawa Mas, rawa dan nggak ada apa-apa, hanya begitu aja. Ada mata air tapi masya Allahnya di sini ada mata air yang terus mengalir dan terus muncul ya. Nah pada saat itu nenek saya dan kakek saya berpesan bahwasannya tanah ini kalau bisa terus dimanfaatkan gitu loh. Dan memang nggak tahu ya, memang didikan dari mungkin dari dari leluhur saya tuh kalau bisa kalau ada tanah kalau bisa tuh dimanfaatin juga gitu. Bisa dimanfaatkan, bisa digunakan oleh masyarakat sekitar juga gitu. Dan memang sama halnya bukan diterapkan di Jakarta tapi juga di Aceh. Qadarullah nenek dan kakek saya ada pesantren di sana dan memang kita di sana pesantren juga memberdayakan orang-orang Aceh yang nggak ada pekerjaan seperti itu. Akhirnya bisa dibilang di Jakarta, di Aceh dan memang sudah jadi pedoman ya kakek nenek saya itu harus bisa bermanfaat bagi orang lain dan salah satu tanah ini yang bisa diberikan. Berpesanlah kepada keturunannya ya, keturunan salah satunya saya supaya bisa nih, ayo welcome, kita bisa kerjasama dengan pihak luar, ikut andil tetangga sekitar gitu loh. Dan jangan sampai ada yang merasa bahwasannya tetangga itu kelaparan gitu atau masih kekurangan gitu. Itu sih salah satunya.